Hai, nama aku Sarah Priscilia, aku pernah di PGMI, aku ditugaskan untuk mengajar dalam tema Norma dalam Adat Istiadat. Stay tune terus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke. Doa dimulai. Amin. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Baik? Alhamdulillah, kalau baik alhamdulillah ya. Oke, baik, sebelum Ibu mau mulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan ice breaking biar kalian makin semangat, oke? Oke, misal ice breakingnya contohnya seperti ini ya. Abdullah hadir gitu. Dengan kata-kata hari ini semangat, oke gitu ya. Setuju? Oke. Wah, gimana, seru nggak hari ini ice breakingnya dengan kata-kata hari ini? Seru ya? Oke, kalau seru, sekarang kalian relax dulu, tenangkan pikiran kalian. Nah, setelah itu kalian mengambil pensilnya. Lalu kalian ikutin arahan ibu, tarik napasnya dalam-dalam dari hidung. Lalu hembuskan. Lagi, hembuskan. Nah, gimana? Relax tidak? Wah, hatinya tenang tidak? Tenang. Pikirannya tenang tidak? Tenang. Tenang kan? Nah, kalau hati tenang, pikiran tenang, belajar pun ikut senang. Wah, gimana? Relax. Relax ya, tenang. Tenang. Karena sudah tenang, belajar pasti ikut senang. Lalu kita untuk kesepakatan kelas. Oke, kita membuat kesepakatan kelas nih. Jadi kalau ada yang membuat kegaduhan atau keributan, tidak mendengarkan guru ataupun ngobrol sendiri, kalian tanggung resikonya. Paham? Bisa mengerti? Oke, yang pertama apa aja nih? Oke, Ibu tulis ya. Oke, setuju ya untuk kesepakatan kelasnya. Sekarang kita mau menuju ke pembelajaran nih. Tapi sebelum itu, Ibu mau cerita. Mau bercerita? Mau Ibu ceritakan? Oke, Ibu punya cerita nih. Nah, kalau kita mau masuk rumah nih ya, mau masuk rumah, apa yang semestinya dilakukan? Kenapa? Abdullah? Oh iya, betul. Seseorang warga yang baik tentu akan mengucapkan salam terlebih dahulu sebelum memasuki rumah. Walaupun rumah tersebut adalah rumahnya sendiri. Iya, apalagi kalau rumah itu rumah orang lain. Harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Iya dong, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu ya. Nah iya, sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilahkan masuk. Iya, seperti itu ya nak ya. Nah, apa yang ibu ceritakan tadi termasuk apa ya? Siapa ya yang tahu? Ya silakan Nadia. Nah, betul sekali, yaitu norma. Termasuk norma apa? Ya silakan Nadia, tidak apa-apa. Norma kesopanan, betul sekali. 2 jempol untuk Nadia dan Abdullah tadi ya. Ya sangat betul yang dilakukan setiap memasuki rumah. Hal yang wajib untuk memasuki rumah mengucapkan salam. Iya, kita sebelumnya harus mengucapkan salam dulu, ya enggak? Iya dong harusnya. Atau mengetuk pintu terlebih dahulu ya, yang ibu bilang tadi, walaupun rumah sendiri. Iya. Itulah sebagian dari norma atau adat istiadat yang sering kita lakukan. Bukan seperti itu? Iya. Oke baik, kita akan memulai pelajaran mengenai apa itu norma dalam adat istiadat di daerah. Ada yang tahu tidak ya mengenai tentang norma? Siapa yang tahu? Oke baik, akan ibu jelaskan. Norma itu adalah aturan yang berlaku pada suatu wilayah. Contohnya seperti tadi ya, yang salam atau mengetuk pintu. Yang kedua itu adat istiadat di daerah. Itu kayak gimana ya? Apa sih yang dimaksud dari adat istiadat? Adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Nah, adat istiadat itu seperti itu ya nak. Adat istiadat merupakan bagian dari norma. Norma dan juga adat istiadat banyak sekali, bermacam-macam. Contohnya seperti ibu kasih contoh norma agama. Nah, norma agama itu adat istiadatnya kita melakukan apa? Berdoa. Termasuk norma. Ada juga tadi norma kesopanan. Ketika memasuki rumah, mengucapkan assalamualaikum ataupun mengetuk pintu, itu adat istiadatnya. Iya, itu termasuk juga norma, yaitu norma kesopanan. Nah, ada lagi norma sosial. Nah, tadi ada norma agama. Norma agama ini yang kita lakukan seperti biasa itu berdoa. Nah, di suku Baduy itu juga sama, ada berdoa. Dan mereka menganut Sunda Wiwitan kalau di suku Baduy. Lalu ada juga norma sosial. Norma sosial itu bergotong royong yang mereka lakukan dan juga kehidupan bertetangga. Itu namanya bersosialisasi atau norma sosial. Nah, di sini ada norma kebudayaan. Norma kebudayaan di suku Baduy yaitu seni dan
kerajinan tradisional. Mereka selalu membuat batik yang kita ketahui, ya batik mereka ya, pakaian yang tradisional gitu. Nah, Ibu sudah menjelaskan tentang norma dan juga adat istiadat di daerah Baduy. Lalu, Ibu sekarang mau meminta kalian untuk membuat kelompok menjadi 6 kelompok. Sekarang ya. Oke, yuk buat dulu 6 kelompok. Nah, sekarang kalian boleh berkumpul dengan teman yang sudah menjadi kelompok kalian ya. Dan kalian mewawancarai teman yang sudah berkelompok sama kalian dengan menanyakan norma dalam adat istiadat daerah masing-masing. Paham? Ya, seperti itu ya. Oke, kalian menanyakan dengan tentang norma dalam adat istiadat di daerah masing-masing. Nah, lalu kalian pelajari lembar kerja hasil wawancara kalian kepada teman kalian. Pelajari, oke? Setelah itu, kalian diskusikan kepada teman kalian mengenai norma adat istiadat yang telah kalian dapatkan dari hasil wawancara sebelumnya. Wawancara kepada teman kalian, oke? Baik, setelah itu kalian bergiliran cerita tentang bagaimana peraturan adat istiadat ataupun norma di keluarga dan daerah lingkungan kalian ya. Oke, bisa dipahami? Oke. Dan Ibu mau kalian memberikan satu contoh norma seperti apa. Contoh yang norma kan Ibu dari tadi sudah beritahu yang sudah menjelaskan. Contohnya yang simpel itu tadi norma kesopanan, yaitu mengucapkan assalamualaikum atau mengetuk pintu dulu ke sebelum kita masuki rumah. Atau kalian jalan depan orang tua ataupun yang lebih dewasa, kalian menundukkan atau bilang permisi, itu sama juga norma kesopanan. Oke, Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah, seru pelajarannya. Masya Allah, senang sekali ya. Kalian sudah bisa memahami dan juga bisa dimengerti ya. Iya, kalau sudah paham semuanya Ibu senang. Dan Ibu sangat bahagia kalau kalian sudah mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Are you happy? Happy, Alhamdulillah ya anak-anak ya. Apa hal menarik yang kalian pelajari pada kegiatan kali ini? Ayo, apa ya tadi? Ada yang menarik tidak? Oh, pastinya menarik dong. Oke. Ibu mau bertanya, dari suku mana aja nih ibu, bapak, atau nenek dan kakek kalian? Pasti dengan norma yang berbeda dan juga adat istiadat yang berbeda. Nah, yang tadi ibu jelaskan tadi, kita mempelajari norma dan juga adat istiadat. Wah, seru sekali ya, kita menjadi tahu bahwa adat istiadat itu luas dan juga norma yang berbeda dan juga adat istiadat yang berbeda. Ibu ingin menjelaskan kembali, norma itu adalah aturan yang berlaku pada satu wilayah. Dan adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan. Yang ketiga, yaitu adat istiadat merupakan bagian dari norma. Nah, tadi yang ibu kasih contoh yaitu norma kesopanan. Kalau ada orang jalan permisi atau menundukkan atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Dan adat istiadat itulah yang menjadi kebiasaan kita. Nah, kita sudah mempelajari yaitu norma dan juga adat istiadat. Lalu minggu depannya kita akan pelajari peraturan tertulis dan tidak tertulis. Semoga kalian menjadi orang yang sukses, makin pintar, makin rajin bersekolahnya ya. Jangan malas, oke? Kesimpulan dari norma dan juga adat istiadat, kita bisa menghargai dan ya saling menghargai ya terhadap asal daerah kita masing-masing. Yang tadi ibu sudah contohkan, yaitu seperti suku Baduy, kita bisa menghargainya. Paham? Paham. Alhamdulillah, kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami dan terus mengerti. Kalian lebih banyak mengetahui apa yang belum kalian tahu. Baik, silakan kalian dirapikan. Buku tulisnya tolong dimasukkan ke tas dan alat-alat tulisnya. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Dengan dilanjut doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali ya teman-teman, anak-anakku sekalian. Semoga kita bertemu di pelajaran selanjutnya ya anak-anak, dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.